Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Puput Febriani dari kelas manajemen 4. Perbedaan pencatatan harga pokok proses full costing dan variable costing. Di sini ada metode full costing. Pengertian full costing sendiri itu adalah metode untuk menentukan harga pokok produksi dengan membebankan seluruh biaya produksi, baik yang berperilaku tetap maupun variabel pada produk yang dihasilkan. Di sini ada contoh soal. Di sini ada pencatatan penutupan rekening biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan. Ada BOP variabel yang dibebankan di sisi debit. Selanjutnya ada pembebanan lebih atau kurang BOP variabel juga di sisi debit. Selanjutnya, BOP variabel sesungguhnya itu di sisi kredit. Itu untuk menutup rekening BOP variabel yang dibebankan. Yang selanjutnya itu harga pokok penjualan di sisi debit. Yang selanjutnya di sisi kredit itu ada pembebanan lebih atau kurang BOP variabel. Itu untuk menutup pembebanan lebih atau kurang BOP variabel ke HPP. Selanjutnya ada pencatatan biaya komersial. Itu ada biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel, biaya administrasi dan umum tetap itu ada di sisi debit. Selanjutnya ada biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum di sisi kredit. Itu untuk memisahkan biaya non-produksi menurut perilakunya. Selanjutnya ada pencatatan penyerahan produk kepada pemesan. Itu pesanan yang selesai diproduksi dan diserahkan ke pemesan. Itu ada pesanan 101, pesanan 102, dengan total harga pokok itu sebesar 867.500. Sedangkan harga jual total keseluruhan itu 1.400.000. Dengan jurnal itu ada kas atau piutang di sisi debit sebesar 1.400.000. Di sisi kredit itu ada penjualan sebesar 1.400.000. Selanjutnya ada harga pokok penjualan itu di sisi debit sebesar 867.500. Di sisi kredit itu ada barang jadi sebesar 867.500. Di sini ada laporan laba rugi variabel costing. PT IGZ, laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Januari. Di sini ada hasil penjualan sebesar 1.400.000. Ada harga pokok penjualan itu ada persediaan barang dalam proses awal, ada biaya produksinya, itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan total harga pokok barang yang diproduksi itu total keseluruhan itu 1.477.500. Selanjutnya ada persediaan barang dalam proses akhir itu 280.000. Dan harga pokok barang tersedia untuk dijual itu total keseluruhannya 1.197.500. Selanjutnya persediaan barang jadi akhir sebesar 330.000 dengan harga pokok penjualan variabel itu dikurangi jadi total hasilnya itu 867.500. Selanjutnya ada pembebanan kurang biaya overhead pabrik. Ada biaya pemasaran variabel, biaya administrasi dan umum variabel, dengan total biaya variabel keseluruhan itu 1.054.500. Dengan laba kontribusi itu dikurang dari hasil total biaya variabel dan hasil penjualan. Jadi hasilnya itu 345.500. Selanjutnya ada biaya tetap, itu ada biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum tetap,
dengan total biaya tetap itu keseluruhan 215.000. Laba bersihnya itu dikurang dari total biaya tetap dan laba kontribusi, jadi hasil pengurangannya itu 130.500. Selanjutnya ada variable costing dengan metode harga pokok proses atau proses costing. Pengertian variable costing itu sendiri adalah metode untuk menentukan harga pokok produk dengan hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Dalam variable costing, dengan metode harga pokok proses, harga pokok produk per satuan dihitung setiap akhir periode dengan cara membagi total biaya produksi variabel selama 1 bulan dengan total ekuivalensi produksi selama periode yang sama. Dengan demikian, biaya overhead pabrik variabel tidak dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, namun dibebankan kepada produk menurut biaya yang sesungguhnya terjadi dalam periode tertentu. Selanjutnya ada rekening kontrol pada variabel costing dengan proses method. Itu ada barang dalam proses, biaya bahan baku, barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung, barang dalam proses, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik sesungguhnya, ada biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya, biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya, ada biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel, biaya administrasi dan umum tetap. Selanjutnya ada akuntansi variabel costing dengan metode harga pokok proses. Yang pertama itu ada pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja. Yang ketiga, ada pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang keempat, pencatatan harga pokok produk jadi departemen produksi pertama yang ditransfer ke departemen produksi berikutnya. Yang kelima, itu ada pencatatan harga pokok produk dalam proses departemen produksi pertama pada akhir periode. Yang ke-6, pencatatan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Pencatatan harga pokok produk dalam proses pada departemen setelah departemen produksi pertama pada akhir periode. Yang ke-8 itu ada pencatatan penjualan produk. Yang ke-9 itu ada pencatatan biaya komersial. Metode harga pokok proses ada departemen 1 dan departemen 2, dan ini juga udah ada data-datanya. Ada harga pokok barang dalam proses awal, ada biaya produksi, ada biaya non-produksi, ada data penjualan. Di sini ada penyelesaian, di Departemen 1 ada perhitungan unit ekuivalennya, itu ada barang jadi, barang dalam proses akhir, itu dengan total bahan baku itu 44.000, konversi totalnya 41.300. Selanjutnya, perhitungan biaya produksi variabel per satuan Departemen 1 bulan Januari. Dengan elemen biaya, itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, dengan total keseluruhan yang melekat pada barang dalam proses itu 4.920.000. Dan yang ditambahkan dalam periode sekarang itu totalnya 87.290. Dengan total biaya keseluruhan 92.210.000. Unit ekuivalennya itu ada 44.000, 41.300, dan
41.300. Dengan biaya per kilogramnya itu ada 500, 750, 950 dengan total sebesar 2.200. Selanjutnya ada perhitungan harga pokok produk selesai dan persediaan barang dalam proses Departemen 1. Ada harga pokok barang selesai yang ditransfer ke Departemen 2. Itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel. Dengan total, harga pokok keseluruhan itu ada 77 juta. Selanjutnya ada harga pokok persediaan barang dalam proses akhir. Itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP variabel. Dengan total itu 15.210.000. Dengan jumlah biaya produksi variabel yang dibebankan dalam Departemen 1, yaitu totalnya dari harga pokok persediaan barang dalam proses akhir dijumlahkan dengan total harga pokok barang selesai yang ditransfer ke Departemen 2. Dengan total hasilnya itu 92.210.000. Selanjutnya itu ada laporan biaya produksi variabel Departemen 1, metode harga pokok rata-rata tertimbang. Di sini ada data-datanya. Biaya yang dibebankan dalam Departemen 1 ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP variabel dengan jumlah biaya variabel yang dibebankan dalam Departemen 1 itu totalnya ada 92.210.000 dengan total per unitnya itu sebesar 2.200. Selanjutnya itu ada perhitungan biaya. Itu ada harga pokok barang selesai yang ditransfer ke Departemen 2. Itu sebesar 77 juta. Dan selanjutnya ada harga pokok persediaan barang dalam proses akhir. Itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel dengan total keseluruhan itu dijumlah sebesar 15.210.000. Dengan jumlah biaya produksi variabel yang dibebankan dalam Departemen 1 itu dengan jumlahnya 92.210.000. Dan ini ada penyelesaian untuk Departemen 2. Ada perhitungan unit ekuivalen. Itu dengan unit ekuivalennya itu totalnya 41.000 di harga pokok dari Departemen 1. Dengan biaya tenaga kerja totalnya itu ada 39.200, BOP sebesar 40.400. Selanjutnya, perhitungan biaya produksi variabel persatuan Departemen 2 bulan Januari. Departemen 2 bulan Januari. Elemen biayanya itu ada harga pokok yang berasal dari Departemen 1, biaya ditambahkan di Departemen 2, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel. Dengan total yang melekat pada barang dalam proses itu sebesar 16.442.000. Selanjutnya yang ditambahkan dalam periode sekarang itu totalnya sebesar 158.408.000. Total biayanya itu 174.850.000. Dengan unit ekuivalennya itu ada 41.000, 39.200, dan juga ada 40.400. Dengan biaya per kilogramnya itu totalnya sebesar 4.325. Selanjutnya ada perhitungan harga pokok produk selesai dan persediaan barang dalam proses Departemen 2. Itu ada harga pokok barang selesai yang ditransfer ke gudang. Ada biaya dari Departemen 1, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel,
dengan total harga pokok itu sebesar Rp164.350.000. Selanjutnya, harga pokok persediaan barang dalam proses akhir itu ada biaya dari Departemen 1, biaya tenaga kerja, BOP variabel dengan totalnya itu sebesar 10.500.000. Jumlah biaya produksi variabel yang dibebankan dalam Departemen 2 sebesar Rp174.850.000. Di sini ada laporan biaya produksi variabel Departemen 1 dan 2 bulan Januari. Ada data produksi, itu ada barang dalam proses awal, ditransfer dari Departemen 1 juga dengan jumlah produk yang diolah dalam bulan Januari itu sebesar 41.000. Selanjutnya, ada jumlah barang yang dihasilkan dari barang jadi yang ditransfer ke gudang dan barang dalam proses akhir dengan total itu ada 41.000. Selanjutnya, biaya yang dibebankan dalam Departemen 2 ada biaya dari Departemen 1, biaya tenaga kerja, BOP variabel dengan jumlah biaya variabel yang dibebankan dalam Departemen 2 itu totalnya Rp174.850.000 dengan per unitnya itu totalnya 4.325. Selanjutnya itu ada perhitungan biaya. Ada harga pokok barang selesai yang ditransfer ke gudang, itu totalnya sebesar Rp164.350.000. Ada harga pokok persediaan barang dalam proses akhir, itu ada biaya dari Departemen 1, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel dengan total 10.500.000. Jumlah biaya produksi variabel yang dibebankan dalam Departemen 2 itu totalnya Rp174.850.000. Ini ada penjurnalannya, ada pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Itu ada barang dalam proses, biaya bahan baku Departemen 1 sebesar 20.200.000 di sisi debit. Selanjutnya ada persediaan bahan baku di sisi kredit sebesar 20.200.000. Ada pencatatan biaya tenaga kerja, itu ada barang dalam proses, biaya tenaga kerja Departemen 1 sebesar 29.775.000 di sisi debit. Ada barang dalam proses, biaya tenaga kerja Departemen 2 sebesar 37.068.000 di sisi debit. Ada gaji dan upah di sisi kredit sebesar 66.843.000. Selanjutnya, ada pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Itu ada BOP sesungguhnya Departemen 1 sebesar 59.315.000 di sisi debit. BOP sesungguhnya Departemen 2 sebesar 77.340.000 di sisi debit. Selanjutnya, berbagai rekening yang dikredit itu ada di sisi kredit sebesar 136.655.000. Ada barang dalam proses, BOP variabel Departemen 1 sebesar 37.315.000 di sisi debit. BOP tetap Departemen 1 itu juga ada 22 juta di sisi debit. Selanjutnya, di sisi kredit itu BOP sesungguhnya Departemen 1 sebesar 59.315.000 di sisi kredit. Selanjutnya, barang dalam proses itu BOP variabel Departemen 2 sebesar 44.340.000 di sisi debit. Dan ada BOP tetap Departemen 2 33 juta juga di sisi debit. BOP sesungguhnya Departemen 2 di sisi kredit sebesar 77.340.000.
Di sini ada pencatatan harga pokok barang jadi departemen pertama yang ditransfer ke departemen 2. Ada barang dalam proses, biaya bahan baku departemen 2 sebesar 77 juta di debit. Barang dalam proses, biaya bahan baku departemen 1 sebesar 17.500 di sisi kredit. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja departemen 1 sebesar 26.250.000 di sisi kredit. Barang dalam proses, biaya overhead pabrik variabel departemen 1 sebesar 33.250.000 di sisi kredit. Di sini ada pencatatan harga pokok barang dalam proses departemen 1 pada akhir periode. Ada persediaan barang dalam proses departemen 1 sebesar 15.210.000 di sisi debit. Sedangkan barang dalam proses biaya bahan baku departemen 1 itu ada di sisi kredit sebesar 4.500.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja departemen 1 juga di sisi kredit sebesar 4.725.000. Barang dalam proses biaya overhead pabrik variabel departemen 1 di sisi kredit juga dengan sebesar 5.985.000. Selanjutnya pencatatan harga pokok barang jadi yang ditransfer ke gudang. Itu ada persediaan barang jadi departemen 2 sebesar 164.350.000 di sisi debit. Selanjutnya, yang di sisi kredit itu ada barang dalam proses, biaya bahan baku departemen 2 sebesar 81.700.000 di sisi kredit. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja departemen 2 sebesar 37.050.000 juga di sisi kredit. Barang dalam proses, biaya overhead pabrik variabel departemen 2 sebesar 45.600.000 juga di sisi kredit. Selanjutnya itu ada pencatatan harga pokok barang dalam proses departemen 2 pada akhir periode. Ada persediaan barang dalam proses departemen 2 itu sebesar 10.500.000 di sisi debit. Selanjutnya di sisi kredit itu ada barang dalam proses biaya bahan baku departemen 2 itu juga di sisi kredit sebesar 6.450.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja departemen 2 itu juga di sisi kredit sebesar 1.170.000. Selanjutnya barang dalam proses biaya overhead pabrik variabel departemen 2 juga di sisi kredit sebesar 2.880.000. Ini ada pencatatan penjualan produk. Itu ada piutang sebesar 240 juta di sisi debit. Ada penjualan di sisi kredit sebesar 240 juta. Selanjutnya ada harga pokok penjualan itu di sisi debit sebesar 129.750.000. Sedangkan di sisi kreditnya itu ada persediaan barang jadi sebesar 129.750.000. Itu hasil dari 30.000 dikalikan 4.325. Selanjutnya ada pencatatan biaya komersial. Itu ada biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Itu di sisi debit. Selanjutnya berbagai rekening yang dikredit itu ada di sisi kredit. Selanjutnya ada biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel, biaya administrasi dan umum tetap itu ada di sisi debit. Biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum itu ada di sisi kredit. Dan di sini ada laporan laba rugi variabel costing metode proses costing. Laporan laba rugi PT ABC untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Januari.
Itu ada hasil penjualan sebesar 240 juta di sisi kredit. Ada biaya variabel, ada harga pokok penjualan itu, ada persediaan barang dalam proses awal, pada Departemen 1, Departemen 2 dengan jumlah itu 21.362.000. Dengan biaya produksinya itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel. Dengan harga pokok barang yang diproduksi itu sebesar 190.060.000. Dan persediaan barang dalam proses akhir sebesar 25.710.000. Dengan total harga pokok barang tersedia untuk dijual itu sebesar 164.350.000. Itu dikurangi. Selanjutnya persediaan barang jadi akhir itu sebesar 34.600.000 dengan total pengurangannya itu 129.750.000. Itu harga pokok penjualan variabel, ada biaya komersial variabel, biaya pemasaran variabel, biaya administrasi dan umum variabel, dengan total biaya variabel itu 146.950.000. Dengan laba kontribusinya itu dengan total dikuranginya itu 93.050.000. Selanjutnya biaya tetap itu ada biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum tetap, total biaya tetap itu ada 82 juta. Dengan laba bersih itu 11.050.000 dengan pengurangan dari total biaya tetap dengan laba kontribusi. Jadi, untuk kesimpulannya, perbedaan full costing dan variable costing itu yang pertama ada biaya per periode. Untuk metode full costing, adanya biaya per periode akan dianggap sebagai biaya yang tidak berhubungan dengan biaya produksi, namun tetap akan mengurangi laba perusahaan. Sedangkan dalam metode variable costing ikut membebankan biaya dalam produksi. Selanjutnya itu yang kedua ada memiliki perbedaan perhitungan harga pokok produksi. Untuk metode full costing itu memakai beban overhead pabrik tetap serta variabel. Di sisi lain, pada perhitungan variable costing hanya menggunakan beban overhead variabel saja. Namun, dalam biaya overhead pabrik itu sendiri adalah biaya produksi yang tidak berkaitan dengan bahan baku serta bahan tenaga kerja langsung. Sedangkan dalam biaya overhead pabrik tetap merupakan biaya yang tidak berubah walaupun adanya perubahan pada volume produksi. Yang ketiga itu ada pengaruh laporan keuangan dalam laporan laba rugi. Untuk menggunakan metode full costing, biasanya itu biaya overhead akan dilaporkan ketika produk sudah terjual. Namun, untuk metode variable costing akan dicatat baik itu produk terjual atau tidak, maka biaya overhead tetap dilaporkan. Sehingga jumlah pendapatan perusahaan terhitung tetap berkurang. Sekian dan terima kasih. Saya Elsa Puput Febriani, mohon maaf jika penjelasan saya terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.